Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini memaparkan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Subekti, MPD AIVP. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Persada Khatulistiwa yang berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Kalimantan Barat. Saya telah memperoleh gelar Magister Pendidikan dengan keahlian dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga. Selain itu, saya juga memiliki sertifikasi profesi Ahli Ilmu Faal Olahraga Prestasi atau disingkat AIFUP yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang dalam hal ini menunjukkan komitmen saya dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ini. Mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga ini terdiri dari bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga adalah bagian integral dari kurikulum pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya aktivitas fisik dan olahraga dalam perkembangan mental, sosial, serta fisik anak usia sekolah dasar. Dan dalam hal ini mahasiswa PGSD akan mendapatkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran PJOK secara efektif di sekolah nantinya. Tujuan utama dari mata kuliah ini yang pertama adalah pemahaman konsep dasar. Jadi mahasiswa akan memahami konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga, termasuk tujuan, nilai-nilai, dan peranannya dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Yang kedua, pengetahuan praktis. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan praktis tentang metode pengajaran, teknik, dan strategi dalam pendidikan jasmani dan olahraga yang sesuai dengan perkembangan siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, penerapan prinsip kesehatan. Mahasiswa akan diajarkan tentang pentingnya kesehatan fisik dalam menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi dan kepemimpinan. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang baik dan kepemimpinan dalam konteks pengajaran olahraga dari kegiatan jasmani. Yang kelima, pengembangan program pembelajaran. Mahasiswa akan belajar merancang program pembelajaran yang efektif dalam pendidikan jasmani dan olahraga yang sesuai dengan kurikulum di sekolah dasar. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah ini. Mahasiswa yang pertama, mahasiswa dapat menjalankan pentingnya aktivitas fisik dalam perkembangan kesehatan dan perkembangan sosial anak-anak di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi teori-teori dan konsep dasar dalam pendidikan jasmani dan olahraga serta menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran gerak dalam pengajaran mereka nantinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, termasuk pemilihan aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang keempat, mahasiswa memahami prinsip-prinsip keselamatan dalam olahraga dan aktivitas fisik, serta dapat mengajarkan etika dan perilaku sportif kepada siswa. Yang kelima, mahasiswa dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dengan keberagaman kemampuan dan kebutuhan, serta mengadaptasi pengajaran mereka untuk mendukung inklusi dan keanekaragaman dalam pelajaran jasmani. Yang keenam, mahasiswa mampu mengajar keterampilan dasar dalam berbagai olahraga dan permainan kepada siswa di sekolah dasar. Selanjutnya yang ketujuh,
mahasiswa dapat merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan program olahraga ekstrakurikuler untuk siswa di sekolah dasar. Yang kedelapan, mahasiswa mampu juga mengevaluasi kemajuan siswa dalam pelajaran PJOK dengan menggunakan berbagai metode penilaian dan menggunakan data evaluasi untuk meningkatkan pengajaran mereka ke depannya. Yang kesembilan, mahasiswa dapat bekerja sama dengan guru-guru lain dan spesialis pendidikan untuk mengembangkan program pendidikan jasmani yang holistik dan mendukung perkembangan siswa. Yang 10 atau yang terakhir, mahasiswa memiliki pemahaman tentang kebijakan pendidikan jasmani dan olahraga yang relevan serta standar yang harus diikuti dalam pengajaran mereka. Berikut saya menjelaskan materi pertemuan pada mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga pada program studi pendidikan di sekolah dasar. Pada pertemuan pertama, saya memberikan materi terkait dengan konsep dasar pendidikan jasmani. Yang kedua, terkait dengan dasar-dasar dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Yang ketiga, teori bermain dan perkembangan anak sekolah dasar. Yang keempat, kebugaran jasmani. Yang kelima, pendidikan kesehatan di sekolah dasar. Yang keenam, olahraga atletik. Yang ketujuh, olahraga senam irama atau dalam hal ini senam PGRI. Yang kedelapan, olahraga invasi, striking dan feeding. Yang ke-9, olahraga net dan target. Yang ke-10, olahraga bela diri. Yang ke-11, pendidikan jasmani adaptif. Yang ke-12, permainan tradisional. Yang ke-13, perencanaan dan penanganan cedera. Yang ke-14, aktivitas luar kelas dan evaluasi pembelajaran penjas. Setelah mengetahui secara singkat gambaran mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, delivery atau pengiriman materi dalam mata kuliah PJOK perlu dilakukan dengan jelas dan efektif. Ini termasuk penggunaan berbagai strategi untuk memfasilitasi pemahaman mahasiswa. Yang pertama, saya menggabungkan 3 cara penyampaian materi atau pengiriman materi. Yang pertama, tatap muka. Ya, saat menjelaskan konsep dasar dan teknik olahraga, saya lakukan demonstrasi langsung. Saya tunjukkan bagaimana melakukan gerakan atau latihan yang benar. Yang kedua, offline, pemanfaatan multimedia interaktif seperti video, animasi, dan gambar untuk mendukung pengajaran. Misalnya, menggunakan video untuk menunjukkan teknik yang benar dalam berbagai olahraga yang dilakukan. Yang ketiga, saya juga memanfaatkan online, yaitu membuat ruang untuk diskusi kelas tentang topik-topik penting dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, interaction atau interaksi antara mahasiswa. Jadi, ini sangat penting dalam mata kuliah ini. Ini membantu mempromosikan pemahaman yang lebih dalam dan pemecahan masalah dalam konteks olahraga. Yang pertama, kerja kelompok. Contohnya membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas olahraga. Mereka dapat mengajar satu sama lain teknik, strategi yang mereka pelajari. Yang kedua, sesi tanya jawab. Semisalnya diajukan pertanyaan terbuka dan berikan mahasiswa kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka dalam melakukan olahraga.
Selanjutnya, tahapan yang ketiga ini, asesmen, penilaian dalam artinya tentunya adalah bagian yang penting dari mata kuliah ini untuk mengatur pemahaman dan kemampuan mahasiswa, ya. Dan ini juga memungkinkan pengambilan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Biasanya di awal pertemuan pada kontrak perkuliahan sudah disepakati bersama berkaitan dengan asesmen ini. Dan asesmen ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, penilaian keterampilan. Dalam hal ini dilakukan penilaian langsung terhadap kemampuan fisik dan keterampilan dalam olahraga seperti senam, atletik, renang, dan lainnya. Dan saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dalam hal ini. Yang kedua, penilaian rekan. Dalam beberapa tugas, saya juga biasanya memberikan izin kepada mahasiswa memberikan umpan balik satu sama lainnya antar mahasiswa, dan ini dapat mencakup penilaian keterampilan, presentasi, ataupun pelatihan yang dilakukan. Yang ketiga, berkaitan dengan penilaian portofolio. Saya meminta mahasiswa untuk membuat portofolio yang mencakup catatan pelatihan, analisis video yang telah ditampilkan, dan refleksi tentang pengalaman dalam mata kuliah ini. Selanjutnya yaitu bobot penilaian. Untuk bobot penilaian ini terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama, aktivitas. Itu saya memberikan 10%, kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa. Yang kedua, berkaitan dengan tugas. Tugas ini berkaitan dengan individu seperti esai, analisis video, atau tugas tulis lainnya yang berhubungan dengan konsep-konsep dalam pendidikan jasmani. Yang selanjutnya, penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini poinnya 30%. Penampilan praktik penilaian kemampuan mahasiswa ini dalam melakukan gerak, contohnya, dan teknik olahraga yang dilakukan dengan benar. Selanjutnya adalah UTS. Jadi UTS ini dapat mencakup materi yang telah diajarkan hingga pertengahan semester dan dapat berbentuk ujian tulis, ujian praktek, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Yang terakhir adalah ujian akhir semester, ini juga 30%. Jadi UAS mencakup materi yang telah diajarkan selama seluruh semester dan merupakan ujian akhir yang menguji pemahaman menyeluruh mahasiswa yang tentang konsep-konsep dalam mata kuliah. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan yang ketujuh, yaitu materi senam irama. Dalam hal ini, kami akan mempraktikkan senam PGRI nantinya. Jadi, senam irama yang saya percayai sangat relevan dan bermanfaat untuk siswa di sekolah dasar nantinya. Dan senam irama adalah salah satu aspek yang tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik siswa, tetapi juga melatih koordinasi dan konsentrasi mereka ke depannya. Saya akan membahas konsep dasar senam irama ini secara teknik gerakan dan bagaimana mengajar siswa sekolah dasar dengan efektif pada pertemuannya. Tujuan utama materi yang pertama, pengenalan konsep dasar irama. Jadi materi ini akan memperkenalkan mahasiswa pada konsep dasar senam PGRI, termasuk penggunaan musik, gerakan tubuh, dan koordinasi dalam melakukannya. Yang kedua, berkaitan dengan keterampilan gerakan senam irama. Jadi, mahasiswa akan memahami dan mempraktikkan berbagai teknik dan gerakan senam PGRI yang melibatkan anggota tubuh seperti tangan, kaki, kepala,
dan bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, penggunaan musik dan ritme. Mahasiswa akan memahami pentingnya musik yang tepat dan ritme yang sesuai dalam senam PGRI ini. Mereka akan belajar bagaimana menggabungkan gerakan dan tempo musik secara efektif. Yang keempat, aspek keselamatan. Nah, ini juga penting karena materi akan mencakup aspek-aspek keselamatan yang harus diperhatikan saat melaksanakan senam irama, termasuk pemanasan dan pendinginan. Berikut adalah cuplikan pertemuan yang ketujuh, mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga dengan materi senam irama. Dalam hal ini, saya nantinya ke depan mempraktikkan senam PGRI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Oke, baik. Jadi sebelum mulai kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar dan selalu diberikan kesehatan. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi pada hari ini sampai juga kita di pertemuan yang ke-7 ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan senam irama. Untuk itu kemarin Bapak sudah sharekan video, sharekan multimedia interaktif. Sudah belum kalian bukanya? Sudah ya. Hari ini kita membahas tentang senam irama ya. Dan ini adalah memang materi yang sangat penting untuk membekali mahasiswa dalam pembelajaran PJOK, apalagi dalam hal ini adalah calon guru kelas yang nantinya akan mengajar salah satunya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Nah, ini adalah beberapa tujuan senam irama yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Di mana dengan kita melakukan gerakan-gerakan senam tentunya akan meningkatkan kebugaran jasmani ataupun kebugaran fisik pelakunya ya. Untuk apa? Untuk tujuannya agar selalu diberikan tingkat kebugaran jasmani yang baik ya. Nah, selanjutnya adalah pengembangan keterampilan motorik ya. Jadi dengan melakukan senam irama ini, pelakunya, pesertanya dalam hal ini adalah siswa sekolah dasar nantinya, maka akan berkembangnya motorik dalam aktivitas gerak fisiknya ya. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan keseimbangan dan kelenturan. Seperti kita ketahui bahwa dalam tubuh kita banyak aspek di dalamnya, ada kecepatan, kekuatan, ya, kelincahan, keseimbangan, terus juga ada namanya kelenturan. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus ya. Nah, bisa tidak kira-kira orang yang senam dalam keadaan tidak fokus? Bisa tidak? Tidak bisa kan? Kenapa tidak bisa? Coba jelaskan. Karena ketika tidak fokus, jadi tubuh kita tidak bisa menyelaraskan atau bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, betul. Makanya kan merekam dari mata turun ke otak, dari otak nanti memerintahkan tubuh kita untuk melakukan gerakan yang sesuai dengan apa yang kita lihat. Sebelum kita senam, kita akan melaksanakan pemanasan terlebih dahulu sehingga tubuh kita akan lebih siap dalam melakukan aktivitas senam yang akan kita lakukan. Ya, oke. Gerakan dimulai dari gerakan kepala terlebih dahulu. Ya. Kepala menghadap ke atas. Ya. Hitungan 2 kali 8 itu secara bersama-sama. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3,
sebelum Bapak mempraktikkan secara keseluruhan, Bapak ingin kalian mempraktikkan terlebih dahulu, belajar mandiri terlebih dahulu, melihat videonya terlebih dahulu yang seperti file yang Bapak sudah kirimkan. Jadi kalian nanti bisa belajar per kelompok ya, per kelompok. Nanti belajar dulu, setelah itu baru kita laksanakan secara bersama-sama ya. Oke, yang satu menyatu membentuk. Belajar masing-masing ya, Bapak sudah minta kepada kalian untuk belajar kelompok. Kenapa? Karena Bapak ingin kalian meresapi terlebih dahulu, memahami tentang gerakannya, dan bisa memahami ketukan dari setiap. Tiga.
senam irama yang kita lakukan bersama-sama. Dan senam irama ini tentunya olahraga yang sangat kompleks Bapak katakan. Karena terdiri dari gerakan pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Jadi dari satu senam itu sudah kompleks dalam satu kesatuan. Di mana dalam melakukan senam ada gerakan pemanasan juga dalamnya, ada gerakan inti, ya, dan ada gerakan pendinginan. Ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita, ya, dan untuk hasil evaluasinya, Bapak meminta kalian membuat video rekaman terkait dengan senam yang telah kita lakukan. Baik Pak. Jadi nanti Bapak minta untuk kalian membuat video ya terkait dengan senam PGRI dan satu senam lagi yaitu senam kreasi. Nah, nanti kalian setelah membuat video senam PGRI, kalian juga Bapak minta untuk membuat senam kreasi yang tidak panjang, hanya sekitar 4 menit saja, ya, yang boleh bebas saja musik yang mau menggunakan musik apa, dan Bapak sarankan menggunakan musik tradisional. Ya, musik tradisional bisa di daerah Kalimantan Barat, boleh di Pulau Jawa dan dimanapun itu, sehingga kalian bisa membuat rancangan pergerakan sesuai dengan musik yang kalian lakukan. Ya, jadi ingat gerakan senam itu berbeda dengan gerakan tari. Ya, seperti Bapak jelaskan tadi di materi sebelumnya bahwa ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam pergerakan-pergerakan dalam melakukan aktivitas senam tersebut, ya. Dan itu juga saya berikan dan semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah kita pelajari tadi bisa memberikan manfaat banyak bagi kita terkait dengan aspek kognitifnya, aspek efektifnya, dan aspek psikomotoriknya. Ya, semoga 3 ranah itu bisa terpenuhi dalam pertemuan kita, yaitu materi senam irama. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita, alangkah baiknya karena kita mulai dengan berdoa, juga kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.